Yuk kita amati gambar di bawah ini. Pernahkah kamu bepergian menggunakan pesawat, kereta, bis, atau dengan kendaraan lain? Lalu bagaimana pelaksanaan sholatnya? Apakah teman-teman pernah mendengar sholat jamak dan sholat qashar? Jika belum, kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar fikih bab ke-7 dengan KD 3.7 menganalisis ketentuan sholat jamak dan qashar. Jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Agar memperlancar proses belajar online, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar fikih hari ini? Oke, kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu semoga teman-teman bisa mengerti apa itu sholat jamak. Yang kedua, syarat diperbolehkan sholat jamak. Yang ketiga, dasar hukum sholat jamak. Yang keempat, tata cara pelaksanaan sholat jamak. Yang pertama yaitu pengertian jamak. Menjamak sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Jadi menjamak sholat itu bolehnya dua ya teman-teman, tidak boleh lebih. Sholat jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jamak takdim, yaitu jika pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama maka disebut dengan jamak takdim. Contohnya, melaksanakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu sholat maghrib. Dan yang kedua jamak takhir, jika pelaksanaan sholat fardu di waktu sholat yang kedua disebut dengan jamak takhir, seperti melaksanakan sholat duhur dan asar secara bersamaan di waktu sholat asar. Lalu, bagaimana syarat diperbolehkannya sholat jamak? Kita dapat melaksanakan sholat jamak jika dalam kondisi yang pertama hujan lebat, turun salju, dan juga cuaca ekstrim. Tetapi, hukum boleh hanya diberlakukan pada jamak takdim ya, dan tidak diperbolehkan menjamak takhir. Selain itu, hukum boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan sholatnya di masjid secara berjamaah, tidak di rumahnya masing-masing. Ingat ya teman-teman. Ayo kita cermati bersama. Boleh menjamak-jamak takdim bagi kita yang melaksanakan sholat fardu di masjid yang jauh lokasinya dari tempat tinggal kita. Misal, karena guyuran hujan yang membasahi tubuh dalam perjalanan ke masjid dapat membuat kita sakit. Tetapi, tidak diperbolehkan melaksanakan jamak takhir karena lamanya hujan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jika teman-teman merasa bingung, boleh ya tulis di kolom komentar atau di WA grup. Oke, ditunggu. Misalnya, kita pergi ke masjid untuk berjamaah maghrib dalam kondisi hujan deras disertai angin yang kencang, sehingga menjadikan kita basah. Sesampainya di masjid, kita langsung bisa melaksanakan sholat jamak takdim maghrib dan isya. Hukumnya boleh ya. Tetapi jika melaksanakan di masjid tidak kita menunggu waktu sholat isya sambil mengeringkan tubuh dan pakaian kita untuk melakukan jamak takhir, maka hukumnya tidak boleh. Diperhatikan ya teman-teman untuk ketentuan sholat jamaknya. Lalu bagaimana dasar hukum sholat jamak? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Mu'az bin Jabal yang berbunyi,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati tabuka idar tahala ba'dal maghribi ajjalal isya'a fasallaha ma'al maghribi, yang artinya bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya bersamaan dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibbah. Hadis ini hadis yang menjelaskan tentang hukum jamaah takdim dalam berpergian ya teman-teman. Lalu yang kedua, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Anas bin Maliki radhiyallahu anhu qala kanan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam idza tahala qabla an taziga syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri summa yajma'u bainahuma wa idza zagat shalla dhuhra summa rakibah, yang artinya Anas mengatakan jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat duhur hingga waktu sholat asar. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat. Hadis ini menjelaskan tentang hukum jamak takhir dalam berpergian ya. Dari dua hadis di atas menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktikkan pelaksanaan menjamak sholat ya. Hadis pertama menguraikan tentang jamak takdim yang pernah dilakukan Nabi, dan kedua berkenaan dengan praktek jamak takhir. Keduanya dipraktikkan oleh Nabi pada saat sedang berpergian ya. Oleh karena itu, jamak takdim dan jamak takhir merupakan dua bentuk pelaksanaan sholat jamak yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat sedang menempuh perjalanan atau berpergian. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim? Yang pertama yaitu berniat untuk menjamak takdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Niat jamak takdim yaitu usolli fardhu duhri arba'a raka'atim majmu'am bil asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan sholat fardu 4 rakaat yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim hanya semata-mata karena Allah. Lalu, tata cara pelaksanaan sholat jamak yang berikutnya yaitu tertib. Selain niat, kita juga harus tertib, yang berarti kita harus memulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Yang ketiga bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Waktu jeda antara dua sholat paling lama sama dengan membaca iqomah. Yang keempat, perjalanan atau bepergian belum sampai pada tempat yang dituju. Jadi kalau teman-teman berpergian sangat jauh, maka boleh ya menjamak sholatnya dengan jamak takdim. Lalu yang kelima, pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua sholat. Teman-teman juga harus memperhatikan ya sholatnya dan waktu pelaksanaannya. Yang terakhir, meyakini syarat sah dan rukun sholat yang pertama telah dipenuhi. Lalu, setelah tata cara sholat jamak takdim, bagaimana dengan tata cara jamak takhir? Apakah berbeda ataukah sama? Yang pertama, sama ya teman-teman, yaitu kita harus niat untuk mengakhiri pelaksanaan sholat jamak sebelum waktu sholat pertama berakhir, meskipun ukuran waktu yang tersisa sepadan dengan 1 rakaat. Contohnya jamak takhir sholat duhur dan asar. Niatnya
Usolli farodho duhri arba'a roka'atim majmu'am bil asri jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan sholat fardu duhur 4 rakaat yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir hanya semata-mata karena Allah. Lalu, syarat yang kedua atau tata cara yang kedua yaitu perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Tentunya berbeda ya tata cara pelaksanaan jamak takdim dan jamak takhir. Bisa diperhatikan bersama ya teman-teman. Kesimpulan tentang sholat jamak. Yang pertama, niat menjamak takdim maupun takhir harus dilakukan pada salat yang pertama. Ingat ya teman-teman, pada salat yang pertama. Yang kedua, tidak diperbolehkan berniat menjamak takhir sholat duhur dan sholat asar di waktu melaksanakan sholat asar. Tetap ya, niatnya harus di sholat pertama. Perkara yang harus diperhatikan adalah lamanya berpergian. Ketika hendak menjamak sholat duhur dan asar dengan jamak takhir, ternyata waktu duhur belum habis ketika sudah sampai tujuan. Dalam kasus ini, kita tidak boleh melakukan jamak takhir. Contohnya, teman-teman pergi ke Jakarta, naik pesawat terbang pada pukul 12.15, berangkat dan sampai tujuan pada pukul 13.30. Nah, diperhatikan ya teman-teman waktu untuk berjalannya. Itu saja. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.